Hati-hati, kesetanan. Perbedaan itu niscaya, ada saya, kamu dan kita semua yang selalu menjaga perbedaan itu juga niscaya, tetapi selalu ada saja pihak ketiga yang suka mengusik perbedaan. Ingat, pihak ketiga itu sama dengan setan. Jadi kalau ada orang yang suka mengusik-musik perbedaan, berarti dia sedang kesetanan. Halo teman-teman, saya Pebi Legianto. Di Jalan Tengah, kolaborasi dengan Jam 9, Jalan Tengah akan selalu membahas mengenai segala macam perbedaan. Perbedaan itu niscaya, karena yang pasti apapun perbedaannya, yang penting kita jangan kesetanan. Kali ini kita akan membahas perbedaan pendapat mengenai hewan peliharaan. Pada beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan kedua teman saya di sebuah kafe. Dari obrolan yang ringan-ringan saja berlanjut ke obrolan yang lebih serius mengenai hewan peliharaan. Tentu saja pendapat mereka berdua berbeda. Nah, apa saja yang mereka utarakan? Yuk kita simak pendapat mereka yang sudah saya rangkum. Pendapat orang pertama. Sebagai manusia, tentunya manusia memerlukan banyak sekali kebutuhan hidup. Itulah yang menyebabkan memelihara hewan peliharaan adalah pekerjaan yang hanya menambah beban kebutuhan hidup menurutnya. Manusia harus mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga, yang sebetulnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Seperti kebutuhan makanan yang baik, pakaian, tempat tinggal dan isinya, sekolah yang terbaik, tabungan masa tua, bahkan membantu manusia yang membutuhkan. Memelihara hewan seperti kucing, anjing, burung, ikan dan jenis hewan lainnya, menjadikan manusia perlu menyiapkan mereka tempat, makanan, biaya perawatan dan bahkan biaya-biaya tak terduga lainnya. Itulah yang menyebabkan pengeluaran bertambah, yang sudah barang tentu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Padahal kalau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sendiri, itu jauh lebih bermanfaat. Jika tidak terawat, hewan peliharaan di rumah bisa saja menyebabkan berbagai penyakit. Karena bisa menularkan kuman, virus, bakteri, kutu dan parasit. Hewan peliharaan yang mulai sering menggaruk tubuhnya sendiri. Itu bisa menjadi pertanda adanya kutu yang berkembang biak pada kulitnya. Kutu yang dibiarkan tanpa penanganan dapat berkeliaran atau menetap dan bertelur di celah atau lipatan barang-barang di rumah, seperti sofa dan bantal. Selain menyebabkan gatal pada kulit manusia, kutu dapat menularkan penyakit serius, seperti pes. Kemudian beragam jenis cacing, seperti cacing pita dan cacing gelang, adalah parasit umum yang dapat berkembang dalam usus halus hewan. Muntah, diare, dan penurunan berat badan binatang dapat menjadi gejala adanya infeksi cacing. Hewan yang terinfeksi dapat menularkan penyakitnya pada manusia melalui tanah atau pasir yang telah terkontaminasi telur cacing. Selain itu, telur cacing yang menetas di dalam tubuh orang dewasa dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh. Yang lebih umum dijumpai, anggota keluarga dapat tertular penyakit kurap dari hewan peliharaan yang tidak terawat hanya dengan menyentuh kulit atau bulu mereka. Kurap dapat menyebabkan kulit merah, ruam, atau bintik melingkar pada kulit. Artinya, begitu banyak resiko gangguan kesehatan yang timbul dari hewan peliharaan yang tidak terawat. Menurutnya, manusia jadi dituntut untuk merawatnya dengan baik, yang tentu saja untuk menciptakan kondisi itu akan sangat banyak mengeluarkan biaya. Karena mereka makhluk hidup yang juga makan, minum, buang kotoran, butuh ruang dan fasilitas, bahkan perhatian. Yang semua itu hanya akan menambah kerjaan saja. Yang lebih ekstrim lagi, demi hewan peliharaannya terlihat bagus, sehat dan bisa hidup layak, manusia kadang lebih memanusiakan hewan peliharaan dibandingkan sesama manusianya sendiri. Tidak sedikit kita jumpai, sang pemilik sangat memanjakan hewan peliharaannya dengan ucapan sayang dan perlakuan lembut, tapi terhadap anaknya sendiri membentak dan berperilaku kasar. Dari pendapat pertama ini, bisa disimpulkan begitu banyaknya kerugian yang didapat dari memelihara hewan peliharaan. Selanjutnya bagaimana pendapat dari orang kedua? Yuk kita simak. Orang kedua berpendapat sebaliknya, baginya memelihara hewan peliharaan lebih banyak menguntungkan untuk hidupnya.
Meski kasih sayang manusia terhadap hewan peliharaan kerap dianggap berlebihan, namun faktanya ada banyak hal yang bisa didapatkan dari kebiasaan itu, termasuk dalam hal kesehatan. Memiliki hewan peliharaan diketahui dapat memperkuat sistem imun. Kekebalan tubuh yang lebih baik juga dapat terbentuk pada anak-anak yang tumbuh di lingkungan rumah dengan hewan peliharaan. Bermain bersama hewan peliharaan bisa membuat manusia senang dan melupakan sejenak masalah yang ada. Hal ini disebabkan adanya peningkatan hormon dopamin dan serotonin di otak saat manusia merasa bahagia. Dengan demikian, stres yang dialami pun akan mereda. Selain itu, memelihara hewan juga bisa mengatasi rasa sepi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan psikologis, seperti depresi, terutama bagi manusia yang tinggal sendirian. Memelihara atau bermain bersama hewan peliharaan juga dapat memotivasi manusia untuk lebih rutin berolahraga dan lebih aktif bergerak. Aktivitas ini merupakan alternatif yang tepat jika manusia enggan berolahraga. Bermain bola dengan kucing, berjalan kaki bersama anjing, atau membersihkan kolam ikan dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan sekaligus membuat tubuh sehat. Menurut penelitian, menemukan bahwa pemilik hewan peliharaan 15% lebih jarang mengunjungi dokter untuk memeriksakan kesehatannya daripada mereka yang tidak memiliki hewan peliharaan. Salah satu faktor utamanya adalah gaya hidup yang membaik saat ikatan emosional antara si pemilik dan hewan peliharaan terjalin dengan kuat. Tingkat emosional yang tinggi ini membuat manusia lebih banyak menghabiskan waktu dengan hewan peliharaannya dibanding melakukan kegiatan tidak bermanfaat yang justru merugikan kesehatan emosionalnya sendiri. Seperti menghabiskan waktu untuk berlama-lama di medsos, mencari gosip, melihat konten perdebatan politik, bahkan perdebatan agama, yang semua itu hanya akan merusak kesehatan emosional kita. Ikatan antara manusia dan hewan tidak hanya baik untuk kesehatan manusia, tapi juga terhadap hubungan sosial antar manusia. Manusia yang memiliki hewan peliharaan sering menemukan bahwa kegiatan dengan hewan peliharaan mereka, pada akhirnya menciptakan hubungan baru dengan manusia lain. Media sosial yang dikembangkan berdasarkan kepedulian bersama atas kesejahteraan hewan, dapat menyebabkan interaksi antar manusia. Maka tentu saja menimbulkan banyak peluang-peluang usaha baru yang saling menguntungkan, meliputi biaya pembelian hewan, makanan, perawatan, fasilitas dan hal lainnya yang mendukung segala macam jenis kebutuhan hewan. Tentu saja itu semua menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan manusia itu sendiri. Banyak sekali alternatif hewan peliharaan yang manusia bisa dapatkan dan tidak harus mahal. Kalaupun mahal, tentu saja itu sesuai dengan jenis dan kelebihannya masing-masing. Begitu juga dengan kebutuhan pendukung lainnya. Memelihara hewan peliharaan, bukan berarti manusia harus menghambur-hamburkan uang sembarangan. Semuanya tentu dengan pertimbangan yang matang, dengan tetap mengutamakan kebutuhan kita sebagai manusia. Dari pendapat kedua ini, bisa disimpulkan begitu banyaknya keuntungan yang didapat dari memelihara hewan peliharaan. Oke teman-teman, apakah kalian sependapat dengan salah satu dari mereka berdua? Atau kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Perbedaan pendapat itu niscaya. Jadi teman-teman, karena perbedaan itu niscaya, maka pendapatmu boleh kamu utarakan. Pendapatmu adalah keyakinanmu, tapi jangan paksakan pendapatmu, supaya orang lain sependapat denganmu. Karena yang pasti apapun perbedaannya, yang penting kita jangan kesetanan.